Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, di mana kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpikir, merenungkan, dan bergerak untuk maju ke arah yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, karena Allah Ta'ala akan mencintai orang-orang yang selalu berusaha untuk berubah dari kegagalan, berubah dari kesalahan, berubah dari hal-hal yang negatif menuju yang positif. Berusaha dalam arti yang luas sebagai manusia itu merupakan satu kewajiban, satu hal yang dituntut di dalam agama, dalam kehidupan kita, bahwa kita semua itu diharapkan untuk berubah. Dan perubahan itu tidak akan terjadi tanpa dimulai dengan motivasi, dengan semangat, dengan niat yang tulus untuk berubah untuk hal-hal yang positif. Maka ini semua yang kita lakukan pada kesempatan ini, yang kita pelajari, yang kita duduk bersama ini adalah bahagian daripada nikmat Allah yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di dalam sebuah halaqah ilmu, dalam sebuah majelis ilmu, di mana kita berusaha untuk berubah untuk lebih baik ke depannya. Kemudian assalah wassalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan contoh, memberikan pelajaran, panutan kepada umat hingga akhir masa. Sehingga pada hari ini kita merasakan begitu indahnya perjalanan Rasulullah, warisan-warisan dari Rasulullah, dan itu semua karena Rasulullah merupakan manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerangi umat, untuk menyatakan bahwa kehidupan yang baik itu, baik di dunia maupun di akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Arti daripada sebuah kehidupan yang baik, di mana Allah Ta'ala ridha, Allah Ta'ala sayang, dan juga bukan hanya Allah dan yang sayang, tetapi juga makhluk-makhluk yang hidup dunia akan sayang dengan orang-orang baik. Maka berubah menuju kebaikan itu suatu keharusan, suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini coba kita sedikit sebentar berbicara tentang fikih milenial, berbicara tentang adab-adab, berbicara tentang etika, di mana adab dan etika itu merupakan suatu yang dituntut oleh manusia walaupun tidak ditulis, dan dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada,
kapanpun dengan siapapun, etika atau moral, akhlak, adab itu merupakan suatu yang dituntut oleh orang-orang lain. Sadar atau tidak, mau atau tidak, kita lakukan atau tidak, tetapi itu merupakan sebuah keharusan atau sebuah tuntutan yang dituntut oleh setiap manusia. Kita sering melihat tulisan-tulisan atau kata-kata, Anda reman, kami Anda sopan, kami segan. Anda reman atau Anda preman, kami hantam. Itu menunjukkan sebuah filosofi bahwa sopan, memiliki akhlak, memiliki adab itu ternyata harapan setiap manusia. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa semua memerlukan kita itu memiliki adab. Adab dalam arti yang luas, tidak hanya di dalam kenyataan, di dalam sebuah kehidupan yang nyata, di dalam bertatap muka, tetapi di segala lini kehidupan, termasuk di media-media. Ya, di media atau medsos, media sosial juga itu bagian daripada ruang lingkup pergaulan manusia dengan manusia yang lain. Sehingga ketika kita tidak mengukur sejauh mana batas-batas yang harus kita lakukan, yang perlu kita laksanakan, atau yang harus kita perbuat, maka kita akan diponis, maka kita akan dicap atau distempel, dilabel dengan berbagai macam label. Salah siapa? Tentu ini kesalahan diri kita sendiri. Ya, maka banyak hal yang mungkin kalau kita diskusikan tentang media sosial atau bagian daripada publikasi, sehingga kita bertanya, medsos atau media sosial, baik itu Facebook, ya, kalau saya lebih duluan mengenal Facebook, ya. Kemudian ada Twitter, apalagi Instagram, apalagi TikTok, ya, banyak sekali. Ya, kadang-kadang kita tidak sanggup mengikutinya, terlalu cepat, ya. Artinya jarak atau kecepatan kita lari dengan kecepatan perkembangan teknologi itu lebih cepat perkembangan teknologi ketimbang kita mengikutinya. Jadi ini kita kadang-kadang harus menyadari memang luar biasa, begitulah dunia. Maka dikatakan di dalam kitab-kitab itu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadith, bahwa alam itu dia terus berubah dan harus kita pahami, dikatakan wa kullu mutaghayyir hadith, bahwa setiap yang berubah itu, yang bertukar-tukar, berpindah-pindah, itu merupakan suatu yang baharu, yang dia akan fana dan akan sirna pada waktunya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, melainkan yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu akan sirna. Hari ini pun kita bisa melihat perkembangan teknologi. Kalau dulu saya sendiri di kampung itu pada tahun 2000 berapa, sekitar tahun 2000-an, 2005 atau 2004 gitu, mengenal handphone itu istilahnya handphone mencoba saja handphone tantun, yang kuning layarnya itu, ya, layar kemudian tekan itu, kan ada yang besar kali, kalau kita lempar orang bisa mati gitu, kan. Nah, itu kan itu. Kemudian harganya entah 300.000 ketika itu, kemudian keluar lagi. Kemudian pertama saya mengenal Android itu yang
Samsung apa itu Galaxy Mini, tertarik karena bisa apa? Kita zoom ini besar. Wah, ini hebat kali gitu kan. Nah, bisa putar-putar gitu kan. Jadi itu luar biasa kali itu. Jadi langsung ditenteng-tenteng ini kan, ditunjuk gini, wah ini baru gitu. Yang kecil tuh ya, Galaxy Mini. Sekarang nggak pernah nampak pun lagi, mungkin bangkainya pun nggak tahu lagi kita. Kemudian ada sebelum itu apa ya, Nokia daun ya, nah, itu keren kali gitu kayak itu ya. Kemudian keluar nggak tahu lagi kita ngikuti banyak kali. Sehingga kalau kita ikuti habis umur kita, nah, habis itu. Sehingga kalau kita turuti juga, sekarang udah apa iPhone ya, entah seri berapa nggak tahu lagi itu banyak kali. Ya, Infinix atau kita banyak sekali merek-merek itu yang terus berkembang. Begitu juga aplikasi-aplikasi YouTube dan lain sebagainya. YouTube atau kalau orang Indonesia bilang YouTube gitu ya, cara bacanya macam-macam juga itu kan. Nah, jadi kan YouTube kita aja YouTube gitu kan, tergantung ini cara bacanya. Jadi ini terus berkembang juga. Tergantung daerah, tergantung tempat ya. Dan semua itu harus kita sikapi dengan arif dan bijak. Harus kita sikapi dengan arif dan bijak. Artinya kita jangan digilas oleh kemajuan, tetapi juga kita tidak perlu ya menghabiskan waktu kita di situ sehingga kita lupa dengan hal-hal lain yang lebih besar manfaatnya. Kita jangan sampai ditinggalkan oleh teknologi sehingga kita sendiri bisa masuk ke dalam jurang karena ketinggalan teknologi, tetapi dengan kemajuan teknologi juga jangan sampai kita bisa binasa, rusak diri kita, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Maka bagaimana menyikapi itu? Itulah dinamakan dengan istilah bagaimana adab-adab. Bagaimana etika kita di dalam bermedia sosial, menggunakan aplikasi, juga menggunakan Android, handphone dan sebagainya. Ya. Ini semua penting. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah. Kita harus sadar bahwa sebelah kanan kita, bahu kanan kita dan bahu kiri kita itu ada dua malaikat yang selalu mencatat kebaikan dan keburukan kita. Jadi ini, kita seorang yang beriman, orang yang meyakini adanya hari pembalasan, orang yang meyakini adanya malaikat, meyakini adanya surga, tidak boleh melepaskan bahwa setiap gerak-gerik kita itu ini dipantau. Ada CCTV, ya, ada CCTV yang melekat 24 hours, ya, 24 jam tidak pernah tidur dan selalu mengintai kita. Itulah CCTV malaikat. Kalau CCTV yang lain mungkin bisa dirusak ya. Bisa dirusak. Ya, kita bisa melihat bagaimana ya para sambu-sambu bisa merusak CCTV kan gitu. Tetapi CCTV para malaikat ini tidak bisa dirusak oleh sambu. Jadi ini. Oleh karena itu dikatakan di dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Ya, bertakwalah kamu. Maka langkah pertama itu adalah bertakwa. Bertakwa, imtithalu awamirillah, menjunjung segala perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangannya. Itu maksud daripada takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan segala suruhan, perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Itulah takwa. Orang-orang yang bertakwa diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan al-muttaqin atau muttaqin. Sehingga banyak masjid-masjid namanya masjid muttaqin, ya, masjid orang-orang yang bertakwa. Maka itulah dasarnya. Mudah-mudahan orang masuk ke masjid itu menjadi orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Tuhan, meninggalkan larangannya. Jadi muttaqin. Atau juga dibuatlah nama seseorang, namanya siapa? Muttaqin misalnya kan, berarti orangnya orang bertakwa. Jangan namanya orang bertakwa tapi akhlak sikapnya tidak bertakwa. Ya, itu.
Banyak sekali kita gitu. Namanya Muhammad. Apa arti Muhammad itu sebenarnya? Orang yang dipuji. Ternyata dia dalam kehidupannya tidak pernah dipuji. Selalu dilaknati orang. Ya, dimaki oleh orang. Tidak sesuai antara nama dengan akhlaknya. Ya, jadi itu. Mudah-mudahan nggak ada yang nama di sini yang kayak gitu ya. Ini kebetulan aja. Oke, jadi itu. Ya. Kemudian kata Allah, wa qulu qaulan sadida, katakan, ucapkanlah ucapan yang benar. Wa qaulan sadida, wa qulu qaulan sadida, kata Allah. Ucapkanlah, katakanlah ucapan-ucapan yang benar. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya, berbicara dengan kalimat yang baik. Bagaimana di dalam kita bermedia sosial, bagaimana kita berkomunikasi dengan telunjuk tangan, ya. Anak jari kita ini bahaya kali ini. Sekarang bahaya kali ini. Ini anak jari ini bisa memasukkan orang lain ke dalam penjara. Bisa mematikan orang lain. Bahkan bisa memasukkan diri sendiri ke dalam penjara. Gara-gara anak jari ini. Gara-gara anak jari ini bisa membuat mati sendiri. Membinasakan orang lain, bahkan juga membinasakan diri sendiri. Bahaya kali anak jari pada hari ini. Maka ini perubahan yang luar biasa. Dulu tidak ada seperti itu. Ya, baru orang itu kepalanya itu bengkak kalau kena kayak gini, ya, kena jari berapa ini semua baru kena baru penjara. Sekarang tidak perlu lagi. Dengan ini aja udah bisa ini pecah kepala orang. Bisa keluar darah. Begitu canggih dan perubahannya yang luar biasa. Kenapa? Dengan kita menekan kata-kata, menekan sesuatu yang ada di tombol, ya, di keyboard daripada aplikasi-aplikasi atau di media sosial itu, ini ada efek, baik itu efek positif maupun efek yang negatif. Nah, ini yang harus kita sadari. Ada plus dan ada minusnya. Jadi ada lebihnya, ada kurangnya. Bagaimana kita menyikapi itu ibaratnya pisau. Kalau pisau itu bisa kita gunakan untuk yang baik, ya jadi baik. Salah-salah kita mau memukul orang lain, memotong orang lain, terus kita harus memotong diri kita sendiri. Sering juga itu yang terjadi. Ya, jadi ini para generasi milenial, ya, para generasi yang remaja. Mungkin hari ini kayak dari wajah-wajah, lu lebih tua kayaknya, ya. Saya udah masuk 40, ya. Saya 40 umur sekarang. Jadi rasanya saya lebih tua kayaknya, ya. Nggak ada yang abang-abang, ya. Jadi saya bilang adik-adik, semua kita di sini bagaimana menyikapi itu semua. Bahwa kita harus mampu membangun atau menjaga keseimbangan di dalam menggunakan alat-alat itu tadi, ya. Memang luar biasa. Dulu kita mau berkomunikasi dengan orang lain di luar negeri, itu harus datang ke sana, mikir dulu tiket pesawatnya gimana. Kalau dulu nggak ada pesawat, berarti naik kapal laut, ya. Luar biasa. Bagaimana membayangkan bagaimana Makkah itu, bagaimana Mesir itu, bagaimana Arab Saudi misalnya, bagaimana Amerika, bagaimana Jepang, ya, bagaimana Malaysia, itu susah kali mau kita bayangkan. Hari ini tidak susah lagi, kita cukup menggunakan anak jari ini tadi, dia akan keluar sendiri. Ya, mau kita melihat, Google, banyak sekali alatnya untuk melihat itu. Jadi ini perubahan yang luar biasa memang. Banyak sekali yang positifnya juga. Ya, positifnya juga luar biasa. Kalau dulu kita mau kirim foto itu, kalau di kampung tinggal ijazah, tinggal KTP, itu harus kirim dengan mobil dulu atau gimana kan, besok baru nyampe. Kalau sekarang tidak perlu lagi, hitungan menit, ya, ntar udah. Kan itu aja. Maka kalau bilang sertifikat gimana? Sekarang sertifikat pun digitalisasi semua, ya. Belajar pun belajar online hari ini. Banyak sekali literasi dan saya ikuti juga kelas-kelas literasi zakat, wakaf misalnya, ya. Berbicara tentang Islam itu, berbicara tentang problematika hari ini itu banyak sekali yang online, ya. Tetapi juga harus hati-hati, banyak sekali juga orang mengambil peluang-peluang itu menggiring kepada yang tidak benar, ya, itu. Maka yang pertama sekali yang harus kita perhatikan di dalam kita bermedia sosial adalah bagaimana kita berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik, ya. Jangan contohkan, jangan nampakkan, ya, tabiat-tabiat
kata-kata kotor yang selalu mungkin kita ucapkan dengan teman kita sehari-hari yang di alam nyata, dan itu juga kita ungkapkan di dalam media sosial. Itu akan dibaca bukan dengan hanya orang yang sedang kita berkomunikasi. Kita nggak sadar bahwa kita sedang berdebat atau sedang berdiskusi dengan kawan kita di situ. Kita kira hanya dengan beliau, ternyata tidak. Dengan beliau saja itu bisa ditonton oleh ribuan orang. Ternyata kita sedang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini kita tidak sadar. Dan ini menjadi rekam jejak ya digital ini yang sangat berbahaya. Apalagi masih status kuliah, masih status belum berkeluarga, ya? Hati-hati itu. Segala yang kita tulis di media sosial ini akan terrekod itu 10-20 tahun akan datang, itu orang akan bisa lihat lagi. Luar biasa, ngeri kali sekarang. Aibnya nggak bisa kita hilangkan, ngeri kali hari ini. Ya, sekali kita melakukan kesalahan dan kalau diekspos di media itu tidak hilang-hilang. Capek gila, bagaimana kita harus menghilangkannya itu? Jadi perkembangan itu tidak seimbang dengan perkembangan kebaikan, arus kebaikan. Jadi arus kejahatan tidak seimbang dengan lahirnya arus kebaikan. Jadi tidak seimbang. Lebih cepat arus kejahatan ini ketimbang arus kebaikan yang luar biasa. Maka hati-hati para generasi muda hari ini dalam berbicara di media sosial ya. Perkataan yang jujur dan tidak berdusta ya. Di dalam media ya, alaikum bisidq ya, dikatakan wajib kepada kamu untuk berkata benar. Jangan sampai kita berkata yang bohong di media sosial dan itu akan menjadi catatan terhadap profil kita ya. Profil kita itu akan dicatat itu. Paling mudah hari ini, kalau udah tahu aja namanya, kalau orang itu aktif di media, itu paling mudah. Oh, dia di sini, ya di sini, di sini, di sini. Kalau saya misalnya saja itu diklik dan itu pasti akan keluar banyak sekali keluaran ini tahu terus. Orang mana ada, lahirnya di mana perjalanannya, pendidikannya pasti ada. Oh, dia kawan dengan siapa? Kawan itu akan kita wan semua. Memang luar biasa. Walaupun kadang-kadang kawan itu ternyata kadang-kadang harus kita kita remove ya, harus kita keluarkan dari pertemanan kita karena pakaiannya tidak elok lagi ya. Ternyata dulu dia bagus misalnya pakaiannya, sekarang pakaiannya udah ngeri-ngeri kali ya. Ternyata nggak tahu kita dulu semua orang add ya, konfirmasi semua. Hari ini nggak boleh seperti itu lagi karena kenapa? Juga orang akan melihat oh ternyata kawannya seperti ini, wajar. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita ya. Kemudian yang kedua, di dalam bermedia sosial itu yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan posting. Posting itu dalam istilah bahasa Arab itu al-khabru. Karena post itu sama dengan memberikan sebuah info atau informasi. Ya, informasi. Jadi al-khabar. Bagaimana ikhbar? Memberikan kabar, memberikan sebuah berita. Apa yang harus kita berikan? Apa yang harus kita sampaikan? Maka sampaikanlah di situ berita-berita, informasi-informasi tentang ketaatan, bukan sebaliknya tentang kemaksiatan. Ya, jangan sampai kita menyebarkan atau memposting hal-hal yang negatif di media sosial. Kenapa? Itu semua akan merusak diri kita sendiri juga. Kita tidak sadar itu. Dan yang paling ngeri hari ini, dan saya paling khawatir juga, apalagi kita sudah memiliki anak, saya sudah ada anak dan HP yang ada tahu juga. Kita simpan di sini tahu dia, tetap diambilnya dan kita ubah password, nggak tahu lagi kita password nggak bisa masuk dia, tapi dia bisa tarik dari atas itu, ya seraya gini, apa-apa dia kan udah keluar game, keluar tuh dia tekan aja, kan internet dia keluar terus ya, keluar. Jadi kalau ada setengah jam takut dia like atau share entah link-link yang berbahaya. Dan itu nanti orang akan lihat seolah-olah kita. Ini kadang-kadang anak-anak dia tidak tahu. Ini paling khawatir kita yang sudah memiliki anak. Kayak saya sudah memiliki anak, sudah ada anak 3, seperti itu. Kadang-kadang kayak pula, itu luar biasa tantangan hari ini. Ya, jadi hati-hati anak jari ini ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu adalah pisaumu. Ya, jadi gitu. Kalau dulu mulut, sekarang nggak perlu. Orang bisu pun bisa membunuh sekarang. Ya. Karena orang bisu pun sudah pandai kali ini. Bahkan pernah saya
juga ngobrol-ngobrol dengan orang yang buta di salah satu di kota Banda Aceh ini, ternyata mereka juga ada Facebook. Saya terkejut juga, ada Facebook juga ya. Kayak mana mau ngeliat postingannya? Oh, ada acara sama kami juga. Kami ingatan mereka kuat kali, luar biasa. Jadi ternyata orang buta juga bisa bermedia sosial, luar biasa. Kira-kira kita aja, ternyata mereka juga bisa. Kayak mana cara buka? Android itu bisa buka mereka. Ada alatnya, nggak tahu juga. Saya juga nggak nyampe ilmu di situ, nggak sempat mengikuti perkembangan. Ternyata tuna netra itu juga bisa menggunakan teknologi yang luar biasa. Ya. Jadi ini, maka hati-hati dalam memposting, jangan memposting kemaksiatan. Ya, di situ kita memposting video-video yang tidak selayaknya untuk diposting ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ya, perbanyak postingan yang bermanfaat. Jadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Jadikan media sosial itu sebagai jembatan menuju surga. Jadikan Facebook itu memasukkan kita ke dalam surga. Jadikan WhatsApp, jadikan Twitter, Instagram, dan lain sebagainya media sosial itu yang mengantarkan kita ke dalam surga. Bukan sebaliknya, dia akan menyeret kita, menggiring kita ke alam kehancuran, yaitu alam neraka. Bagaimana itu semua? Dan kenapa harus kita lakukan sesuatu hal-hal yang bermanfaat? Karena hidup ini semua memerlukan kepada sesuatu yang bermanfaat. Kita tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan orang-orang akan suka dan cinta dengan orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maka bagaimana melakukan manfaat-manfaat itu mendatangkan manfaat atau benefit-benefit baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maka langkah yang pertama adalah ketika kita membuka aplikasi-aplikasi, membuka media itu, harus kita pikirkan sebelum kita tuliskan ya. Sebelum kita tulis kita pikirkan ya. Fakir qabla an taktub. Pikirkan dulu sebelum Anda tulis. Ya, sebelum kita tekan, kita pikir dulu ini saya menulis apa ini? Kira-kira ini ada manfaatnya enggak ini? Ini merusak orang enggak? Bahaya enggak? Jadi kita pikirkan dulu. Jangan nanti mengecewakan diri kita sendiri. Dunia hari ini bahaya sekali. Tim cyber, ya tim-tim semua mengintai. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ternyata dia selalu mengintai ya. Saya takut kali sekarang kalau kita itu gini. Kita kadang-kadang berkata yang benar. Tetapi di-cut, ya, dipotong atau ditambah menu-menu lain sedikit, digiring, akhirnya rusak. Nah, ini sangat-sangat dikhawatirkan terjadi pada hari ini. Jadi para jamaah sekalian, hati-hati melihat arus globalisasi, arus kemajuan hari ini. Salah sudah pasti salah. Benar pun kadang-kadang itu menjadi salah. Apalagi salah. Hari ini terlalu kritis juga dilantak. Ya, tahu nggak, dilantak juga ya. Tidak ada yang kritis juga, bahaya. Tidak ada kontrol, tidak ada lagi orang yang mengontrol. Tetapi bagaimana kita hidup di era itu yang tadi kita sampaikan, kita harus arif dan bijak. Kira-kira nyoba Aceh, ulu abu mati, ranting bek patah. Yang benar. Ya, jadi bagaimana ular itu bisa dimatikan, kemudian ranting yang kita pegang untuk memukul, membunuh ular itu tidak patah. Ini yang paling yang harus kita lakukan dan kita jaga. Ya, jadi itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menyatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling banyak sekali manfaatnya. Manfaat pemikirannya, manfaat tenaganya, manfaat hartanya, manfaat kekuasaan yang dimilikinya, manfaat keturunan yang dimilikinya, manfaat daripada orang-orang yang dia banggakan, itu semua bisa bernilai manfaat terhadap orang lain, tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, dan itulah manusia yang paling baik, kata Rasulullah. Diulangi oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu bagaimana? Manusia yang paling banyak manfaatnya. Hitung-hitung pada diri kita. Kita buat kalkulasi, kita hitung di kalkulator aja, di handphone semua ada kalkulator. Kita hitung. Kira-kira hidup saya dari sejak lahir saya, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, sehingga sekarang udah berapa puluh tahun. Oh, umur saya udah 23 tahun, 20 tahun. Sejak dari umur 1 tahun hingga umur saya 9 tahun atau umur 10 tahun, apa yang sudah saya lakukan? Kita mikir-mikir, ada apa-apa yang ada, kita menyusahkan orang tua kita. Minta duit sama orang tua. Marah-marah dengan orang tua kalau nggak dikasih jajan. Ya, dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang terpikir ke situ hal seperti itu. Berarti tidak ada manfaat, ya, yang ada menyusahkan misalnya. Atau kita sudah menjadi anak yang baik, yang tidak pernah nakal. Kemudian udah dari umur 10 hingga 15 apa yang pernah kita lakukan? Ternyata kalau ya kita ingat ternyata ada beberapa kali kita curi mangga orang misalnya. Ada beberapa kali kita sembelih ayam orang, ya, tanpa ada izin misalnya. Kita pikir-pikir apa yang sudah, atau apa yang sudah saya lakukan sehingga mendatangkan kebaikan dan manfaat orang. Ada enggak? Gitu ya. Kemudian dah umur saya dari 15 hingga 20 sampai dengan hari ini apa yang saya lakukan? Apakah saya hidup hanya untuk mencari sesuap nasi? Kita hidup hanya untuk mencari segelas kopi, makan dan minum, kemudian keluar balik, masukkan balik, keluarkan lagi, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Hanya itu, hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Jadi kita pikirkan apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau hari ini ternyata setelah kita hitung-hitung, manfaat hidup kita sangat sedikit, maka mari kita rubah. Maka mari kita hijrah, berpindah, transformasi. Kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Apa yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat? Kita memiliki tenaga, lakukan tenaga itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Ilmu pun tidak ada, harta pun tidak ada, ya, jabatan lebih lagi, kekuasaan tidak ada, keturunan bukan keturunan orang-orang yang hebat, tidak ada yang perlu yang bisa dibanggakan. Kalau kita itu tidak ada, yang ada hanya apa? Ototnya besar, luar biasa ototnya. Jadi kalau sekali dipukul, insya Allah tidak ada apa-apa, tahan. Tapi kalau anak kecil mukul, ya. Jadi itu yang ada, yang kita miliki, ototnya kita besar dan luar biasa, tegap dan sebagainya. Maka lakukan itu untuk kemana kita bawa ini untuk bermanfaat. Misalnya pengajian kita pada malam ini, nah ada yang bisa buka pintu, ya kita yang dorong, ya kita yang buka. Kenapa? Itu yang bisa kita lakukan untuk yang bermanfaat. Lakukan seperti itu. Itu contoh, sampel paling kecil. Tetapi ketika Allah memberikan kita harta, kita memiliki harta, tidak memiliki kekuasaan. Rezeki kita mudah saja. Kalau kita jualan pasti ada orang beli. Kalau kita jualan, ya. Memang suka kali dah senyum kita yang membuat orang suka beli. Kenapa? Kalau kawan kita satu lagi dia jualan nggak ada yang beli. Mungkin senyumnya yang tidak membuat menarik orang. Sehingga kalau mau berhenti nggak jadi, lewat lagi, ya, mungkin nggak lewat lagi misalnya, kan? Tapi kok yang kita tadi senyum tuh, mungkin kita bukan senyum, tapi memang raut wajah kita itu kayak orang senyum. Ada orang kan, senyum bahasa Aceh, tehing gitu, dikira kok senyum selalu, bang itu senyum, padahal dia tidak senyum, memang kayak gitu dia. Ya, ada orang itu kita buat lawak lucu pun dia tidak senyum, tetap dia mukanya geram, dia kira-kira marah, dia tidak marah, memang bawaannya seperti itu.
Nah, mungkin karena kelebihan itu tadi yang kita miliki, kita dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana rezeki itu bermanfaat? Lakukan. Apa yang harus kita lakukan bermanfaat harta kita? Ya. Pengajian-pengajian seperti ini. Jangan sampai orang lain berebut tentang kebaikan itu, kita yang lakukan. Oh, kita tidak mampu dari sisi itu juga. Tidak mampu memiliki, karena memiliki harta tidak mampu menggerakkan hal-hal kebaikan. Ya. Kita memiliki kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu? Kita manfaatkan, kita gunakan untuk membantu rakyat, membantu umat Islam, membantu agama, untuk hal-hal yang positif. Itu juga tidak kita miliki. Kita memiliki pemikiran. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli dalam tekan-tekan. Pandai kita, ya. Maksudnya apa? Kita pandai kali kalau dekan-dekan itu memang kita ini luar biasa. Memang luar biasa kita bisa. Bagaimana ini kita manfaatkan? Nah, kembali ke dalam dunia media hari ini. Manfaatkan di situ keahlian kita. Postinglah hal-hal yang bermanfaat. Syiarkan agama di situ. Pengajian-pengajian seperti yang kita laksanakan pada malam ini. Ini kita sebarkan. Like and share. Subscribe, kan itu. Jadi jangan lupa, jangan yang lain like and subscribe. Tapi juga harus hati-hati. Di sisi yang lain yang harus kita lihat adalah jangan sampai like and share tanpa baca atau hanya baca judulnya. Nah, baca lagi ke bawahnya lagi, judulnya. Pokoknya udah baca. Seorang ini sudah ditangkap karena dia sebagai PKI misalnya. Share, padahal itu judulnya, isinya tidak ada seperti itu. Kita pun like and share. Cek-cek, rupanya berita bohong alias hoax. Jadi ini bahaya, ya. Maka ini hal yang seperti ini, hati-hati, ya. Jangan sampai kita menjerumuskan diri kita di dalam kebinasaan. Fatabayyanu. Maka ketika kita membaca, melihat, mendengar sebuah berita, cek and check atau cross check balik dulu apakah berita itu dalam kategori berita benar atau berita salah. Banyak sekali ya data menyampaikan, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi pernah dimuat di Serambi Indonesia tahun 2018 itu. Kalau tidak salah saya, Kesbangpol ya menyampaikan bahwa Aceh ranking nomor 1 dalam penyebaran berita hoax pada tahun 2018. Berita hoax itu 2018 Aceh dapat ranking terbaik di Indonesia, itu ranking 1. Ya, ranking 1. Kemudian berturut-turut juga dapat ranking lagi. Setelah itu juara 1 termiskin di Sumatera. Juga ranking terendah nasional, lulusan atau pendidikan secara nasional. Itu kita berturut-turut itu. Ada dalam catatan saya, kalau ada di ini saya share di catatan saya itu, ada sekitar 10 kehebatan kita yang luar biasa kita dapat juara ya, ranking 1 ya. Itu dalam hal tadi kemiskinan ya, penyebaran berita hoax ya. Itu luar biasa. Tapi benar atau tidak, tapi itu ternyata realitanya seperti itu. Maka pada tahun 2018 menjelang 2019 ketika itu terjadi pemilihan, baik itu pemilihan legislatif, presiden dan sebagainya, ya, kita tidak sadar bahkan ada yang mengklaim dirinya masuk surga, orang lain masuk neraka. Ya, kalau kamu milih itu kamu masuk neraka. Kalau kamu milih ini kamu masuk surga. Masya Allah, seolah-olah kunci ya surga neraka itu ada sama dia. Padahal hanya politik yang kita rasakan hari ini, tersenyum-senyum kita melihatnya. Kita tidak perlu menyebutkan ya. Kalau kalian pernah mengikuti update aja dalam selama 3 tahun ini, dulu saya mati-matian fanatiknya, ternyata kok ini ya. Maka jangan terlalu fanatik dalam hal-hal politik itu ya. Menyikapi persoalan itu, maka berita itu. Kenapa? Karena memang ada orangnya yang mendesain, menggoreng-goreng itu. Ini orang Aceh sukanya kayak gini. Nah, ini dimainkan. Dia sensitif kalau isu agama, ini kita mainkan. Kalau orang Aceh ini, dia kalau kita pancing tentang sejarah kehebatan para pahlawan, dia bangkit darahnya. Ini kita mainkan.
Itu ada orang ya yang membuat drama itu, kita tidak sadar. Dan kita kadang-kadang gara-gara itu semua berkelahi ya. Kadang-kadang bermusuhan sama kawan. Padahal kita satu bangku belajar semua. Tapi gara-gara perbedaan sedikit, hancur. Setelah itu, setelah selesai semua, kita tidak diapa-apakan. Tidak dibawa juga masuk ke ruang istana itu. Atau ke Meligo. Atau istilah pendopo ya. Dan dia juga tidak. Sama-sama juga masih minum kopi di warung kopi yang sama. Ya, kita baru sadar, oh menan lah itu. Mapulau. Ya, jadi ini harus hati-hati menyikapi. Realitas seperti itu. Dan hari ini pun, ini dah mulai lagi. Ya, udah dekat lagi. Jadi jangan tertipu. Dan juga jangan kita menipu orang lain. Anyoi pengut tanya ke, kita pengut juga. Ya. Kita tipu terus dulu, kita ambil uangnya sebanyak-banyaknya. Nanti tak sempat ngambil. Jangan juga seperti itu. Hancur juga. Akhirnya karena kita pun nipu dia, nanti dia pun nipu kita. Akhirnya dunia ini adalah dunia tipu-tipu. Apa kata dunia? Kalau ini terus terjadi. Maka generasi kita ini bagaimana generasi yang terus menjaga kebaikan-kebaikan. Kebaikan dalam segala sisi. Termasuk di dalam hal politik. Bagaimana kita berpolitik yang baik. Bagaimana kita juga menjaga, membantu orang-orang yang berpolitik baik, walaupun tidak ada uang. Bagaimana kita juga mampu membantu orang-orang yang sedang berdakwah, orang-orang yang sedang dalam pendidikan, orang-orang yang sedang berjihad menegakkan agama Allah. Ini kita support, kita dukung. Ya, kita dukung, kita generasi-generasi penerus agama dan bangsa ini, karena pada suatu masa nanti maka negara bangsa ini adalah akan berada pada tangan kita. Baik, kemudian selanjutnya mungkin setelah ini nanti baru kita berdiskusi lagi ya. Ini sedikit lagi banyak sebenarnya yang perlu kita ceritakan. Hindari membuat atau cerita-cerita dusta agar orang lain ketawa di media sosial. Itu juga kadang-kadang terlalu berlebihan sehingga tidak sadar kita sudah keluar kata-kata yang secara hitungan tauhid kita sudah murtad, kita tidak sadar kadang-kadang. Kalau Tuhan bisa main bola sama kita gimana? Itu kan? Jadi kan jadi kan suka kadang jadi lucu gitu. Nah, contohnya nah betul. Kan gitu. Jadi misalnya ini contoh-contoh yang kadang-kadang kita tidak sadar, yang penting orang bisa ketawa. Jadi kita sudah menjerumuskan diri kita di dalam kehancuran-kehancuran. Maka bagaimana kita menjaga hubungan silaturahim ya sesama kita di dalam media sosial, di alam nyata. Jangan hanya baik di dunia nyata tapi bermusuhan di dunia maya. Atau sebaliknya, bermusuhan di dunia maya tapi baik di alam nyata. Ada juga yang seperti itu di dalam dunia tidak nyata itu atau dunia maya itu dia bermusuhan. Habis dia serang menyerang di situ, mereka minum kopi. Kita pengikutnya ini mati-matian sampai tarik-tarik parangan. Itu coba kalau kita perhatikan, termasuk para politikus kita di Aceh ini, kita pikir orang itu udah musuh-musuhan habis-habis. Padahal nanti udah minum kopi dia di Darussalam itu. Udah minum kopi dia di daerah simpang simpang Surabaya. Mereka ngopi kok. Tadi serang menyerang mereka. Kita yang di kampung atau di tempat-tempat yang agak jauh, kita hanya berpedoman melihat di media. Wah, udah nggak sadar kita bahwa mereka sudah baikan. Kita belum baik-baikan sampai hari ini. Bahkan adanya sampai hari ini. Berapa lama udah 2019 pemilihan presiden itu, ada yang masih bermusuhan sampai hari ini. Padahal orang yang di sana aja mereka udah satu ini, ya. Kita ada yang masih itu, dia tidak sadar, tidak tahu dia. Orang di sana udah ketawa-ketawa dia, udah makan enak dia sama-sama aja di sana. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, ini sudah lebih kurang ya udah berapa ini? Udah setengah jam ya. Setengah jam lebih ini. Ini dalam khutbah Jumat kagak tegur. Ya. Jadi begitu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau bisa kita jawab, ya kita jawab. Kalau tidak bisa ada jawab, ya udah. Kita cari tempat sama orang lain. Bagaimana jawabannya? Oke, silakan.
Ya. Bagaimana kan? Misalkan di dalam handphone kita ini ada aplikasi Al-Quran, lalu aplikasi kita bawa kemana-mana termasuk itu. Baik. Al-Quran ada di dalam sebuah aplikasi handphone yang kita pegang, yang kita bawa kemana-mana, yang selama 24 jam itu yang nggak kita pegang, mungkin waktu tidur aja. Selebihnya kita pegang atau kita bawa dia. Begitu setia dia dengan kita ya. Bangun tidur itu juga, mau tidur masih megang itu, bangun tidur itu juga lagi. Bukan yang lain ya. Jadi ternyata di situ ada Al-Quran. Bagaimana kalau kita bawa tempat-tempat yang kotor ya? Sebenarnya begini dari kajian fikihnya, selama dia itu tidak dibuka, aplikasi itu bukan dalam keadaan terbuka, itu tidak ada satu persoalan. Misalnya handphonenya lagi nggak dibuka, yang kayak gini nggak dibuka. Dalam ini ada aplikasi Al-Quran, bagaimana? Nggak apa-apa. Tapi sangat-sangat kita dianjurkan, dihindari ketika Al-Qur'annya sedang terbuka dan itu kita bawa ke dalam tempat yang tidak bagus tadi. Kita buka dan langsung bawa gitu ya, itu dihindari ya. Karena memang ada yang berpendapat bahwa itu juga bahagian daripada Al-Qur'an, walaupun itu tidak bisa ini kan ya. Ada yang menyatakan itu bukan Al-Quran karena bayang-bayangan aja kan, bukan Al-Quran misalnya gitu. Kayak misalnya ini adalah sebuah tulisan yang tertulis dalam bahasa Arab. Ini kita contohkan misalnya ini Al-Quran. Ketika ada bebayang ini terpantulkan ke dinding atau ke lantai, boleh enggak kita berjalan atau kita pijak itu? Kan enggak masalah, karena bukan yang Quran yang kita pijak kan ini yang enggak boleh. Tapi itu kan bebayang gitu misalnya. Ada yang membuat perbandingan-perbandingan seperti itu. Tetapi perbedaan-perbedaan yang sedemikian rupa, alangkah baiknya kita jaga juga. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu, ya tetap kita jangan membuka aplikasi-aplikasi, bukan hanya Al-Quran, tetapi juga hadis-hadis Rasulullah, dan ucapan-ucapan yang baik dari para ulama-ulama, para sahabat-sahabat, itu jangan kita buka di tempat-tempat yang tidak baik. Misalnya dalam WC, atau dalam toilet, ya, atau di tempat-tempat yang tidak baik. Jelas ya, seperti itu. Oke, kira-kira yang lain. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Ya. Karena berhubungan dengan realitas sekarang. Saya bertanya, dalam kajian atau tinjauan fikih, bagaimana sebenarnya ketika mengikuti pengajian secara online? Sekarang kan banyak video-video pengajian yang tersebar di media sosial, apalagi TikTok, Facebook, dan sebagainya. Kemudian juga dari segi referensi atau segi kitab-kitab dan buku-buku kita tersedia PDF sekarang yang sangat banyak di media sosial. Jadi sekarang ada referensi dari elektronik, kemudian juga pengajian-pengajian di elektronik. Nah, bagaimana kajian fikih atau tidak fikih tentang hal itu? Kita mengkaji tentang ilmu agama melalui elektronik. Karena saya pribadi pun lebih sangat cepat memahami ketika menonton video pengajian seperti itu. Betul. Baik, itulah yang kita sampaikan tadi. Arus perubahan itu yang luar biasa dahsyat itu, yang tidak bisa kita bendung ya, tidak bisa kita bendung itu. Saya buat perbandingan ketika beberapa kali negara atau pemerintah untuk menghapus situs-situs yang tidak benar itu, yang porno itu, 1, 2, 3, 100 website atau situs yang ditutup, akan lahir lagi 1000, 2000 situs yang lain. Nah, akan mampu bagaikan banjir yang begitu luar biasa hari ini. Tetapi ketika air itu mengalir, di dalam air itu tentu kita bisa melihat, menyaksikan ada yang hanyut itu kayu, ada yang di dalam air itu juga kotoran-kotoran. Tetapi jangan juga kita nafikan di dalam air itu ada udang, ada ikan, ya, yang juga dia bermain di dalam air itu. Artinya yang mengalir itu atau yang berada di dalam air itu tidak semuanya negatif,
dan juga tidak semuanya positif. Tidak semuanya baik dan tidak semuanya tidak baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Terus bagaimana kalau pengajian-pengajian yang kita ikuti secara online? Tafadhal, silakan, tidak ada masalah. Mau kita mengkaji buku-buku kitab di dalam bentuk PDF, dalam format apapun misalnya, dalam bentuk aplikasi, silakan. Tetapi kita harus memiliki filter, ya. Kita harus memiliki filter, dan sebaiknya ketika menemukan sebuah kajian-kajian yang dipandang itu agak berbeda atau agak lain dari kebiasaan-kebiasaan yang disampaikan oleh para ulama-ulama di dalam khutbah-khutbah, di dalam ceramah-ceramah, atau di dalam pengajian-pengajian di alam nyata, kembalilah, go back to Tengku, go back to Ustaz, go back to pengajian-pengajian balik. Bek bagahta. Jangan terlalu cepat. Ini ada apa? Kadang ini ternyata kita salah di dalam mengambil. Ya, silakan murajaah kepada guru-guru yang mu'tabar. Karena begini juga. Hari ini kita mau mengatakan bahwa orang yang tidak mau berguru itu ada yang mengatakan, kalau tidak berguru maka gurunya siapa? Ya gurunya setan katanya. Dan ini logikanya untuk hari ini kalau orang hanya memegang handphone dan data internetnya cukup, ini dia nonton di situ, melihat di situ, dia ada berguru nggak? Kan gitu pertanyaannya. Dia berguru nggak? Atau siapa gurunya? Apa gurunya handphone ini? Atau orang yang ada dalam handphone itu? Kalau kita bilang ada orang dalam handphone ini, kalau kita hancurkan ini berarti hancur dia. Berarti bukan di situ juga orangnya, kan begitu. Kayak seperti ini kita disiarkan malam ini. Misalnya orang lihat di YouTube, apakah lihat di YouTube-nya itu kita ada dalam YouTube-nya itu atau saya di sini? Yang nyatanya saya di sini di dalam sebuah musala ini. Kan begitu? Nah, pada hakikatnya kita sedang belajar dengan diri YouTube itu atau dengan diri TikTok itu, aplikasi itu, atau orang yang menyampaikan, yang menyiarkan di dalam TikTok itu. Maka bisa kita pikirkan bahwa yang menyampaikan itu bukan yang sebenarnya di dalam TikTok itu atau di dalam video-video itu. Maka harus hati-hati seperti yang kita sampaikan tadi. Kadang-kadang ada berita yang dipotong. Ada kata-kata yang dipotong. Pas saya sedang mencontohkan tadi itu, dicontohnya itu yang di ini kan. Tek itu. Yang awalnya nggak ada. Padahal itu hanya sebuah contoh. Sedang kita ceritakan sebuah ini contoh loh. Seperti saya katakan seperti ini. Nah ini dipegangnya loh sih gitu. Nah, ini kan jadi bahaya. Maka disarankan kalaupun kita mengikuti pengajian-pengajian di dalam dunia yang tidak nyata atau di dalam dunia online daring dan sebagainya, ikutilah dari awal sampai akhir atau full ya, yang penuh. Jangan mengambil setengah-setengah. Yang sudah diedit, dipotong ya, itu yang disebarkan itu saja yang kita lihat atau yang kita dengar. Bahkan hari ini tidak hanya sebuah berita yang berbentuk visual, tetapi juga dalam bentuk tulisan. Kitab-kitab juga sudah mulai banyak di kotak-katik. Kami di Dayah itu juga sudah harus hati-hati sekali. Ya, kalau supir tidak begitu mahir membawa, ini bisa-bisa hancur. Itu sudah beberapa kali itu kita temukan. Kalau kami di Dayah dan lebih kurang beginilah juga murid-murid saya satu kelas itu ada 10 ya gitu. Jadi ketika kita baca kitab yang sama, jilid yang sama, halaman yang sama, tapi teks atau matan kitabnya beda. Itu. Ada yang bertitik, ada yang tidak. Titik dengan tidak bertitik itu sangat berbeda maksud dan lari pemahamannya itu juga akan beda. Dihilangkan titik atau ditambah satu titik atau diganti satu huruf seperti qalbi dengan kalbi. Itu sangat-sangat beda antara qa dengan kaf. Diganti hurufnya satu saja. Mau dikatakan Allahu fi qalbi, Allah di dalam hatiku, artinya. Kalau dikatakan Allahu fil qalbi, fi qalbi. Tapi ketika dikatakan Allahu fi qalbi, Allah berada di dalam apa itu?
Itu yang berjalan kaki 4 itu. Yang menggonggong-gonggong itu. Itulah artinya. Jadi kan ini jauh kali larinya. Cuman ditukar 1 huruf. Saya nggak nyambungkan lagi karena ini nggak bagus. Nggak ada adab kita menyampaikan seperti itu. Tapi ketika dirubah 1 huruf itu akan begitu terjadi. Bagaimana, coba bayangkan ketika seorang guru, seorang muallim, mudarris, ya, teacher, atau seorang lecturer, seorang guru yang mengajar, dia tidak tahu bahwa ini ada teks yang sudah digoreng-goreng. Maka kalau membaca kitab-kitab Arab, ya, kitab-kitab Arab seperti ini, memang harus jeli sekali, harus hati-hati kali ini ada apa-apa, ini ada. Kalau kami di daerah-daerah itu, kok udah lain ini nggak seperti biasa ini harus cepat-cepat itu antisipasi, cari kitab lain, cetakan lain. Ternyata memang udah ada yang lain, dan itu sering kali. Bahkan ada aplikasi di Maktabah Syamilah itu yang menghimpun ribuan bahkan jutaan kitab bisa di situ. Teks Arab baik mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagainya, semua ada di situ. Mau lihat kitab apa? Ada di situ. Semua paling cepat kita itu searching itu paling cepat ya. Tetapi juga di situ sudah ada penambahan-penambahan yang agak ya, atau yang sangat disayangkan ya. Nah, ini harus hati-hati. Maka hari ini dunia sudah seperti kita katakan tadi adalah dunia tipu-tipu, maka jangan sampai kita tertipu. Ya, dunia goreng-goreng, jangan sampai kita juga digoreng, gitu ya. Jadi silakan aja belajar dari dunia yang seperti kita katakan tadi, dunia online dan sebagainya. Ambillah rujukan-rujukan yang sudah muktabar, ya. Pendapat-pendapat ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang sudah diakui kealimannya, diakui tentang kebaikannya, yang tidak terdorong oleh hawa nafsu, ya, tidak didasari oleh pembayaran-pembayaran. Ada juga kadang-kadang digoreng, diarahkan karena sudah dibayar. Dan ini hati-hati, jangan sampai kita terjerumus di dalam kehancuran. Dari itu, silakan aja, ya, nggak apa-apa. Jadi menahan juga, bukan hanjur bang. Karena bukan hanjur juga nontonnya. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Bagaimana arus kebaikan itu, kalaupun tidak bisa mengalahkan arus kejahatan, tapi bisa mengimbangi. Inilah tugas kita. Maka perbanyak itu posting dan sebagainya, kita pun perbanyak. Karena kalau kita menghapus punya orang, nggak bisa. Bagaimana kita menghapus status orang di Facebook? Kita nggak bisa menghapus status orang. Kalau ada 10 orang kawan kita ini contoh. Ada 10 orang kawan kita di Facebook yang mereka 7 orang memposting yang tidak benar atau yang jahat atau yang tidak baik. Cuman 3 orang yang memposting yang baik. Ini kira-kira yang mana lebih sering dilihat? Tentu yang 7 tadi. Kenapa? Dia bentar-bentar, apalagi like lagi ada orang like lagi bentar. Kalau kita buka wall itu punya dia aja yang kelihatan, punya kita nggak kelihatan. Nah ini yang ini. Maka bagaimana kalau hari ini kita posisi 3, yang tadi itu 7, sekarang kita coba balik, kita 7, mereka 3. Kita 7, mereka 3. 7 orang menebarkan kebaikan, tinggallah 3 yang menebarkan kejahatan. Kalaupun tidak sanggup kita pada posisi 7, tapi minimal 5. Jadi 50-50. Kita 5 orang menebarkan kebaikan, ada 5 orang menebarkan kejahatan. Jangan sampai lebih besar orang menebarkan kejahatan ketimbang kebaikan, walaupun realitanya pada hari ini seperti itu. Jadi begitu. Nyamanan. Gimana? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Ya. Harus memposting status ataupun video yang positif. Ya. Tapi saat kita selalu memposting video kebaikan ataupun status kebaikan, contohnya di WhatsApp ataupun Instagram. Saat kita memposting video kebaikan ataupun status kebaikan, tapi orang lain yang anggapnya itu dia ini pamer nih, pandai nih. Tapi bagi kita yang posting itu gimana Pak? Harus berhenti, takutnya orang lain terus sangka buruk kalau kita bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya
segala amal itu dibarengi atau tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita baik, kenapa harus berhenti? Orang yang jahat saja, orang menebarkan kejahatan saja, orang menebarkan kebohongan, hoaks saja tidak pernah mau berhenti, kok kita mau berhenti? Orang yang menebarkan kejahatan, keburukan, berita bohong, merusak orang, generasi hari ini dirusak, yang tidak pernah mau berhenti. Sampai jam 2 malam, jam 3 malam dia masih gereg masih, kalau dengan laptop atau dengan HP nggak pernah berhenti. Kok kita masih jam 10 udah tidur berhenti? Sampai pagi kita pun nggak akan berhenti. Tapi jangan sampai nggak sholat subuh. Ya, menebarkan kebaikan sampai jam 4 pagi, pas itu sholat subuhnya nggak bangun lagi. Ya, itu jangan seperti itu. Jadi tidak boleh berhenti kita. Selama kita masih dengan niat yang baik, yang kita ingin tebarkan itu adalah kebaikan, silakan saja. Tetapi paling-paling yang kita harus hati-hati, jangan melampaui batas kemampuan kita. Kalau ilmu kita satu cangkir ya, jangan satu kolam mau dilampiaskan di media sosial. Pengetahuan kita sangat-sangat terbatas, tapi kita pinginnya menyampaikan terlalu besar di situ. Takutnya nanti apa? Ada yang keliru, itu aja. Tapi selama masih dalam batas-batas yang dibenarkan, ya silakan. Kita tahu bahwa dalam Islam itu misalnya mengajak untuk kita melakukan sholat tepat waktu atau sholat di dalam waktunya, ya. Itu aja misalnya, ayo ini sudah waktunya maghrib, 15 menit lagi waktu salat maghrib. Kita posting itu, jum. Kalau orang Malaysia bilangnya jum. Atau yuk, ya, ta'al hayya bina. Ya, dalam bahasa hayya bina. Mari kita melaksanakan salat maghrib bersama-sama atau berjamaah. Para warga Facebook atau Facebooker, mari sama-sama kita laksanakan jamaah di alam nyata, bukan di Facebook. Nanti jamaahnya di Facebook, ya. Atau sekarang udah agak kurang enggak Facebook, udah kuat WhatsApp dan sebagainya. Itu luar biasa tuh. Kalau dulu ada Yahoo kan, Yahoo pun orang menggunakan itu udah Messenger udah agak kurang kadang-kadang kan. Nah, itu tergantung, ya tergantung. Oke, jadi begitu. Ada lagi? Imam Al-Luminya tadi. Ya. Niat yang pertama kan sedekah, niat misalnya dia. Berniatkan sedekah. Nah, tapi setelah dikomen timbullah rasa bangga atau kagum. Ya. Jadi seperti ini. Pahalanya begini. Kita tidak membahas tentang pahala sebenarnya, karena kenapa? Pahala itu dominannya Tuhan, ya. Itu persoalan Allah Ta'ala yang kasih pahala, bukan manusia yang kasih pahala kan. Kan ini Allah. Cuman kita membahas dari batas-batas ketika kita posting misalnya sebuah ataupun kita bersedekah, mungkin kemudian diposting kembali, ya, gitu ya, di repost atau di post bukti pembayaran kita, misalnya kita kirim uang 100.000 untuk apa, misalnya terima kasih, di post balik punya itu, ya. Kemudian timbul rasa agak ria pula, kita bukan ria, agak wah senang hati kita gitu misalnya kan. Ya, saya pikir itu bukan hal jadi masalah, hal yang lumrah pada manusia ketika orang lain menganggap kita itu orang yang baik dan kita merasa senang. Ya, saya pikir itu bukan satu persoalan, ya. Karena kita dari niat awal tidak ada niat untuk menunjukkan, tapi ketika orang lain yang menunjukkan, ya kita tidak juga perlu harus naik bahu kita itu setinggi langit, ya. Santai-santai aja gitu kan. Kadang-kadang juga kita harus niatkan balik dengan dipostkan bukti pembayaran kita, ada bukti kita transfer. Ini justru mendorong, memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, hal yang serupa seperti kita. Ini kan datang pahala lagi berarti. Tadi udah pahala sedekah, dan ketika dipost punya kita pun kita tidak marah, senang kita, dan ada orang lain mau pula bersedekah gara-gara ngelihat punya kita, dapat pahala 2 berarti. Pahala sedekah 1, pahala menggerakkan orang lain lagi 1. Tapi yang penting niatnya bukan untuk yang riya dan untuk ini, tapi untuk memotivasi. Justru hari ini harus seperti itu kadang-kadang kita lakukan. Daripada dia
memposting itu tadi, lebih baik kita posting itu. Yuk kita donasi untuk pembangunan sebuah musala, butuh uang cuma 3 juta. Perlu untuk memperbaiki atau untuk membeli penari air misalnya kan ini. Perlu uang cuma 3 juta. Ada sebuah musala yang tidak aktif lagi. Terkendala tidak ada mesin itu. Cuma perlu uang 3 juta. Kita post di Facebook. Pas kawan ada sama saya 50.000. Kata kawan lagi ada sama uang saya 100.000. Kita tandai terus ada orang-orang yang agak ada duit sedikit. Biar saya sendiri aja itu. Kecil kali. Tak masuknya 3 juta. Udah lebih. Perlu 3 juta. Udah ada uang 5 juta. 2 juta lagi. Bisa untuk yang lain. Kan gitu. Jadi saya pikir itu bukan jadi satu persoalan. Tidak masalah itu. Dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam hal kebaikan, yang jangan kalian saling tolong menolong di dalam kejahatan atau kezaliman. Itu. Jadi selama dalam kebaikan silakan. Ya, innamal a'malu binniyat, bukan bermakna tidak boleh kita post, tidak boleh kita beritahu. Ini juga kadang-kadang jadi salah dalam pemahaman. Ada orang yang meminta kita harus konfirmasi. Kalau kita tidak konfirmasi, dia tidak tahu. Ini apakah ini dianggap juga ria? Tidak. Ya, ini bukan. Jadi bukan begitu. Ria itu tergantung pada hati kita. Semana hati kita itu, apakah itu dianggap ria atau tidak. Juga kalau ini kita tidak menyikapi dengan arif dan bijak, kegiatan-kegiatan seperti malam ini yang kita lakukan ini juga nanti ini orang bilang dah ria pula. Ini ada nunjukin. Ya. Kita menunjuki yang baik pun salah. Yang itu ribuan yang menunjuki nggak baik itu nggak ada yang nyalahkan. Ini seperti kita ibaratkan tadi. Kita mungkin hanya dalam malam ini, kalau kita hitung-hitung misalnya, ini mudah-mudahan ada 2, 3 atau 10 bahkan 50 atau 100 lagi. Ada majelis-majelis ilmu yang disiarkan atau yang di-post di media-media yang seperti kita lakukan pada malam ini. Alhamdulillah. Jangan-jangan sekota Banda Aceh ataupun Aceh Besar dan Banda Aceh yang sekitar ini, cuman kita yang ada membuat kegiatan seperti ini yang live misalnya. Yang lain tidak ada. Semua live lagi main bola, lagi live yang apalah gitu kan. Lagi makan, gue lagi makan nih gitu kan. Hai, kamu lagi ngapain gitu kan. Jadi pokoknya itu aja. Kan ini luar biasa punya dakwah kita. Jadi berdakwahlah ya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jangan terlalu takut. Dan kita harus terus berani menyampaikan kebenaran-kebenaran melalui media-media seperti ini. Saya pikir begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat hendaknya. Atau ada lagi yang ini cukup ya? Cukup dulu ya. Karena nanti terlalu besar juga, capek juga nanti untuk di ini ya kan? Di apa itu? Habis data internetnya kan? Jadi gitu ya. Jadi terima kasih banyak atas perhatian kita semua, atas hudurnya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan ini menjadi amal kebaikan, dan kebaikan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua kebaikan itu akan dicatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, sekecil apapun yang kita lakukan itu, dan itu semua akan bermanfaat untuk kita hari ini, dan mudah-mudahan juga bermanfaat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini sajalah yang dapat saya sampaikan dalam pengajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hendaknya lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aqsina aqibatana ya Allah bi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah was salamah wal maghfirah wal amna
لكل من ساعدنا ولكل من أحبتنا يا الله في الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ حاجاتنا يا الله حاجات الخير وحصل مرادنا مراد الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.